Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik, teman-teman. Kali ini di depan kita sudah ada proyektor lagi. Ini adalah proyektor terbaru kelas ya. Brandnya tuh kelas, bukan S kelas ya. Mantap ya. Ini sebenarnya pernah saya cek-cek di Shopee, di Tokopedia. Harganya itu sebenarnya kalau dilihat dari fitur yang diberikan dengan harga yang ditawarkan itu rasa-rasanya overpriced ya. Oke, saya langsung sebut saja. Ini harganya 4 juta rupiah dengan spesifikasi Full HD yang LCD punya ya. Tapi kecerahannya ini dia. 350 ANSI lumen. Kok kecil banget ya? Banyak brand lain yang ngejual harga di bawah 3 juta aja ANSI lumennya besar gitu kan. Saya juga nggak tertarik membeli ini sebelumnya ya. Jadi kalau yang di online shop itu saya lewatkan ya. Tapi pas saya jalan-jalan ke AC Hardware, yang mana proyektor ini hanya dijual di AC ya, dan di marketplace juga tidak ada yang menjualnya lagi selain AC Hardware gitu kan. Dan ternyata wow, luar biasa. Kita lihat demonya kelas proyektor ini di AC ya, di AC, dan segitu terangnya ruangan tokonya atau ruangan store-nya ya, itu sangat memukau. Jadi saya nggak pikir panjang lebar langsung ambil proyektor ini karena kalau dilihat dari spesifikasinya memang overpriced ya. Jadi setelah lihat demonya langsung di ruangan terang benderang banyak lampu, ini menghasilkan kualitas gambar yang cerah banget. Jadi saya nggak ambil pikir panjang lebar lagi, langsung saya sikat dan saya penasaran ingin mencoba langsung di rumah ya. Oke, kalau kita perhatikan dari depan sini ya, ada fitur fokus dan keystone otomatis ya. Untuk wifi-nya sendiri sudah dual band ya, mantap. Jadi lebih stabil harusnya untuk koneksi internetnya. Pada bagian belakang di sini juga kita bisa lihat untuk spesifikasi lebih detailnya ya. Yang paling menonjol ini LCD-nya, ukurannya 4,4,5 inch, itu cukup besar banget ya. 50.000 jam ya karena sudah LED lampunya, dan juga sanggup sampai 200 in, lumayan mantap. Bla 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 bla. Untuk beratnya sendiri 1,8. Dalam paket pembelian tentu kita dapat power kabel, yang mana saya senang tidak ada adapter lagi, jadi langsung colok aja ke proyektornya. Remote yang saya suka sekali ya, bentukannya itu nggak familiar alias nggak pasaran ya. Ini proyektor LCD sebenarnya, proyektor yang bukan DLP, bukan proyektor-proyektor mahal, tapi memberikan kualitas remote yang keren ya. Bentukannya itu mantap ya. Memang sedikit mirip dengan OneBot, tapi ini jelas lebih bagus saja menurut saya pribadi ya. Yang menarik dari remote ini, nah kita bisa lihat di sini kayak ada tombol vertikal horizontal gitu ya. Dan biasanya kalau di proyektor itu untuk merubah menu tampilan, lewat depan atau front atau lewat belakang atau lewat ceiling itu biasanya ya. Itu kan biasanya diatur di menu pengaturan yang agak ribet. Tapi kalau ini bener, ini diatur lewat langsung jalan pintas di remote, itu mantap sekali. Nanti kita akan coba. Buku manual ini sih niat banget ya, tebal ya untuk buku manualnya, dan juga kualitasnya juga bagus, dan langsung ada bahasa Indonesianya ya, karena ini memang produk resmi. Sebenarnya ya saya antara resmi enggak resmi buatan Indonesia ya masih ragu ya. Saya lebih yakin ini buatan Cina, tapi untuk rebrandnya yang nyari yang bentukan seperti ini itu tidak ada. Baru saya nemuin di AC Hardware agak susah. AC Hardware ini ya. Dan oke, kita langsung lihat unitnya. Di bagian depan masih ada tutup lensanya lagi ya. Oke. Aduh. Yang jelas memang lumayan besar untuk ukuran lensanya atau LCD-nya. Dan ini sih banyak banget ya, ada 4. Apa hanya gimmick ya? Yang jelas sih terlihat kalau saya lihat langsung di depan mata ini seperti memang kamera sensor gitu ya. Cuman yang ini agak gelap, entah ini gimmick atau bener kamera juga. Yang jelas 3 aja itu sudah lengkap banget. Oke ya, di sini ada tulisan clutch, dan ini masih ada plastikan lagi ya. Oke, nggak usah saya buka. Pada bagian samping kita bisa lihat di sini ada lubang-lubang ventilasi. Sementara di sisi satunya lagi kita bisa lihat ada port untuk powernya sendiri, dan ini ventilasi juga yang ada. Oke, ini sepertinya tempat filternya juga di sini ya. Oke, bisa dibuka, dan ya jelas ada filternya yang bisa kita bersihkan bila nanti sudah berdebu ya, untuk memperawet, memperpanjang usia proyektor.
Di bagian belakang kita bisa cek juga, di sini ada port-portnya yang sudah cukup lengkap ya. Dia sudah ada port internet juga, USB-nya sudah ada 2, HDMI juga ada 2, ada port AV dan juga port untuk aux-nya ya. Dan kiri kanan ini ada speakernya yang mana sudah stereo, mantap. Terakhir di bagian atas ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa tombol navigasi. Bukan tombol ya, maksud saya touch control ya, karena ini sudah sentuh semua. Satu lagi di bagian bawah ya, kita bisa cek di sini masih ada kompartemen, bukan kompartemen, kompartemen itu ya ruangan ya. Yang jelas ini untuk meninggikan menurunkan proyektor, dan masih ada port untuk tripodnya juga. Secara build quality ini sih sama aja sama seperti proyektor-proyektor sebelumnya, proyektor-proyektor LCD yang pernah kita review. Masih bahan plastik ya, karena memang pada umumnya plastik ya untuk menahan panas berlebih, dan kerapihannya lumayan bagus juga seperti Wanbo ya. Dia nilainya sekitar 8,5 sampai 9 untuk proyektor LCD. Jadi lumayan untuk build quality-nya. Baik, gak usah berlama-lama, kita langsung nyalakan saja. Baik, ini tampilan dari proyektor kelas ya, dan ini menu-menunya simple, ini jelas seger ya. Tidak banyak embel-embel, dan ini ya walaupun bukan Android asli, Android AOSP ya kalau nggak salah, dia menampilkan image yang saya rasa sih simple, tidak banyak embel-embel ya. Dan kita lihat kalau di sini sudah ada beberapa aplikasi ya, ada Netflix, ada YouTube, Play Store, Bilibili, oke. Dan kalau kita ke kanan juga sudah tidak ada ya. Oke. Jadi menu pengaturannya oke, di sebelah kiri. Dan di sini ada networknya, ada media. Oke, media ini biasanya, nah ya betul, kita harus masukkan hard disk atau flash disk kita. Ini kita back. Nah, baru di bagian bawahnya ini ada setting ya. Oke, ini kondisi lampu menyala di ruangan kita ya. Dan kualitasnya bisa menampilkan lumayan cerah seperti ini. Oke, tampilannya juga seger, tidak bosan ya. Dan mohon maaf apabila tembok kita di bagian bawahnya ada sedikit kotor. Oke, kita lihat projection settingnya di sini ya. Oke, untuk automatic focusingnya ada ya, movement autofocus ada, keystone correctionnya juga ada. Ini ada 2 ya, ada automatic correction after boot, dan di bawahnya after apa ini, displacement. Oke, auto screen alignment, oke, mantap banyak. Dan smart obstacle avoidance. Ya, ini biasanya untuk kalau misalkan ada penghalang ya badan kita atau sesuatu benda, dia akan menyesuaikan proyeksi otomatis. Jadi si benda itu tidak menghalangi hasil proyeksi ya. Oke, mantap. Makanya kenapa di bagian depan itu banyak sekali sensor kameranya, karena memang fiturnya sebanyak ini. Oke, nice. Kita cek apakah ada mode gambar maupun mode suara. Oke, nggak ada ya. Ini sudah sampai bawah, ada screen zoom aja. Oke, ini masih oke seperti ini. Oke, ini sih layaknya proyektor pada umumnya ya. Mode zoom seperti ini banyak sekali proyektor yang sudah menyematkan. Oke, sayangnya di sini tidak ada mode gambar maupun suara, hanya ada time, Bluetooth, sistem info. Oke, di sini ada internal storage-nya 8 ya, RAM-nya 1 GB, Android versinya 9 ya. Serba minim kalau untuk fiturnya. Cuman yang saya rasakan, walaupun ini belum Bluetooth ya, masih IR ya, cuman lumayan responsif. Jadi tidak, ya mungkin karena ininya, nah ini prosesornya ya, GPU-nya yang membantu dia. Navigasinya itu tidak lambat-lambat amat ya, masih tergolong cepat untuk sebuah proyektor dengan spesifikasi seperti ini. Yang paling saya suka tadi itu untuk autofocus, auto keystone-nya itu banyak sekali fiturnya. Oke, kita akan cek langsung kualitas video aja.
Oke, baik, ini kualitas video di ruangan yang masih terang. Oke, jadi menurut saya pribadi sih ansinya fake ya. Ansinya itu nggak sesuai dengan apa yang dideskripsikan ya. Dalam artian fake-nya di sini itu dalam hal yang positif. Maksud saya, gambar yang dihasilkan tuh saya rasa sih lebih dari 350 ansi lumen. Jujur, benar sekali ya. Kalau dibandingkan dengan proyektor yang mengembel-embelkan nilai ansi 700, 800, bahkan sampai 1100 ansi lumen, ini kecerahannya saya berani bilang sama. Kurang lebih sama. Oke, ini dalam keadaan terang saja agak silau ya, apalagi kalau dimatikan. Sebentar, kita akan coba. Oke, ini kondisi ruangan mati seperti ini. Oke, mantap ya. Kita ganti scene, ini lama sekali scene-nya. Oke, mulus sekali pergerakannya ya. Cuman saya lihat untuk kapasitas atau kualitas maksimalnya nyampe berapa ini ya. Oke, sampai 1080 ya. Ini sama seperti OneBook X5. Dia tidak bisa 2K maupun 4K ya. Coba kita lihat video lain, barangkali ada yang 60 fps biar lebih mulus lagi. Oke, ini mulus sekali ya. Oke, benar ya. 60 fps ya, terasa semut. Wow, kerutannya terlihat ya, jelas, mantap ya. Yang jelas sih, saya nggak kecewa ya dengan kualitas gambar. Dengan harga 4 juta ini layak. Oke, sekarang kita coba kualitas audionya ya. Oke, ini volume. Oke, kualitas audio juga nggak kalah ya. Saya rasa kalau nggak salah lihat itu spesifikasi audionya hanya sekitar 10 watt kiri kanan itu ya. 5 watt masing-masing, jadi 10 watt totalnya. Tapi kualitas audionya ini benar-benar keras sekali ya. Bassnya ada, cuman hanya cukup saja, tidak mantap-mantap banget ya. Wajar karena ini proyektor, kalau pengen audio yang lebih bagus ya pakai speaker tambahan. Yang jelas kalau dibanding dengan speaker LCD yang pernah saya review, ini yang paling keras untuk audionya. Tapi kalau untuk gambar, ini kurang lebih mirip-mirip dengan OneBook X5 dan Gujudok yang kemarin kita review ya. Mungkin di next video akan kita coba compare. Yang jelas untuk harga 4 juta ini, yang awalnya saya rasa overpriced, jadinya memang layak gitu ya. Oh ya, tadi saya lupa pengen nyoba fitur ini, fitur apa ya, fitur vertikal horizontal ya. Di remote-nya kita akan ke menu menu utama dulu biar gampang lihatnya. Oke, kita tekan. Oh iya, jelas. Ini jalan pintas ya. Jadi kita tidak perlu lihat di pengaturan lagi untuk ngatur scaling atau apa gitu ya, posisi proyektornya. Di jalan pintas ini sudah sangat mantap, sudah ada fiturnya ya. Oke, kalau ngomongin kelebihan, jelas banyak kelebihannya ya. Selain gambarnya yang bagus, audio bagus juga, fitur jalan pintas ininya juga ya. Terus ya kurang lebih seperti itu ya untuk kelebihannya. Dan kalau ngomongin sisi negatifnya, saya rasa sih minor ya. Ini karena masih 1 GB untuk RAM-nya. Walaupun di homepage ini tidak delay-delay amat, tapi pasti dinyalakan di YouTube itu agak delay ya, faktor RAM-nya yang kurang. Dan juga tidak disematkannya mode gambar maupun mode audio di proyektor ini. Jadi itu aja ya. Saya nggak tahu kalau misalkan lewat HDMI apakah bisa diatur atau di-adjust untuk mode gambar dan juga
audionya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Jadi yang tadinya saya skeptis ya, tidak berekspektasi tinggi karena tidak mau mencoba ya. Karena harganya overprice lagi, overprice ya kalau dilihat di play marketplace ya. Tapi setelah saya nonton langsung, jadi terbantahkan ya. Jadi ada harga, ada rupa ya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.